Oke, selamat sore semuanya. Untuk kali ini kita sedang berkunjung di kebun yang varietas abal-abal. Jadi kebun ini adalah kebun dura atau varietasnya jenisnya buah dura abal-abal yang produksinya sangat sedikit. Jadi sudah kita lakukan pergantian bibit dengan bibit unggul. Yang ini kita tanam dengan PPKS. Jadi sebenarnya ini usianya sudah 2 tahun untuk yang bibit sisipan ini. Jadi ini baru juga dilakukan pemupukan NPK 1515. Jadi seperti ini dia. Sebenarnya ini usianya sudah 2 tahun, namun karena dia masih terlindung dan cahaya sinar matahari yang kurang, jadi untuk kondisinya tidak terlalu besar pohonnya, batangnya. Jadi masih terbilang kecil. Jadi ini untuk umumnya atau normalnya ini ukuran seperti ini biasanya usia 1 tahun 2 bulan atau 1 tahun 3 bulan. Atau untuk yang di kaum masyarakat yang pemupukan minim nih usianya 1,5 tahun jika di lokasi replanting. Untuk yang kondisi pohon seperti ini. Namun ini usianya sudah 2 tahun. Tapi kalau untuk perawatan ekstra usia 2 tahun ya sudah hampir panen untuk yang kastrasianya sekali. Jadi untuk ini karena lokasinya kita hanya disisip dan sudah sebagian kita matikan, itu kita racun. 1, 2, ada 10 batang nih sudah kita bunuh. Jadi kita lakukan dengan cara bertahap. Jadi nanti ini setiap pohon yang sudah tidak memiliki buah langsung kita racun, kita bunuh dengan metode seperti ini. Nah, seperti ini metodenya. Kita lubangi, kita beri racun, langsung dia mati kering. Jadi sebenarnya untuk usia seperti ini aturnya masih produktif seharusnya. Untuk jika ini dia varietasnya unggul, maka usia segini masih produktif dan sangat produktif, mungkin dengan ketinggian mungkin sekitar 7 meter atau bahkan 6 meter, 6 sampai 7 meter, mungkin kisaran 15 tahun usianya. Seharusnya sangat produktif masihan. Namun karena ini sawitnya sawit abal-abal, sawit dura, jadi sangat tidak memuaskan dan hasilnya itu sedikit. Jadi kita ambil kesimpulan bahwasannya bibit abal-abal atau buah dura sudah tidak dapat dipercaya. Sangat tidak direkomendasikan untuk dipelihara. Jadi walaupun kita sudah ada yang usia segini, tetap kita usahakan kita ganti yang unggul. Walaupun dengan sistem seperti ini yang cukup lama waktunya kita bisa panen, namun walaupun agak lama tapi kita tetap ganti. Karena kalau kita lakukan replanting total maka kita tidak dapat penghasilan. Jadi untuk mengimbangi itu kita lakukan seperti ini. Dengan kondisi pohon yang sudah seperti ini, sudah lumayan besar, baru perlahan kita lakukan pembunuhan di setiap batang yang mulai tidak berbuah. Jadi kita tetap mendapatkan hasil dari pohon yang lama dan kita bisa menunggu pohon yang baru ini untuk tumbuh besar. Jadi ini untuk yang pohon yang abal-abal dura ini sudah tidak dipupuk lagi semenjak dilakukan penanaman ini. Jadi sudah 2 tahun tidak dipupuk. Jadi untuk panen kemarin buah dura ini ada 50 batang, sudah dimatikan 10, berarti tinggal 40 batang. 40 batang kemarin kita panen dapat 6 tandan. Hanya 6 tandan.
mungkin sekitar 80 kilo atau 70 kilo saja di 6 tandan itu. Jadi itu hitung-hitungannya sudah sangat tidak relevan. Dengan jumlah batang 40 hanya dapat 6 tandan dan beratnya tidak sampai dengan 100 kilo. Jadi alangkah baiknya kita ganti perlahan dengan bibit unggul. Kita percayakan kebun kita dengan bibit unggul untuk mendapatkan hasil produksi yang lebih tinggi. Jadi kita usahakan besok ini jika bibit ini sudah berbuah, maka kita harapkan untuk di areal ini sekitar 50 batang ini paling tidak 300 kilo bisa didapat per 2 minggu sekali. Jadi untuk 50 batang dapat 300 kilo itu memang masih terbilang sedikit, namun itu sudah 2 kali lipatnya dari bibit Dura ini hasilnya. Jadi kalau untuk performa bibit unggul jika 50 batang mungkin bisa 500 atau 700 kilo untuk panen puncak. Hanya 50 batang untuk panen puncak. Jadi itu mungkin kita harapkan tidak terlalu muluk-muluk, mungkin 500 kilo saja sudah alhamdulillah. Jadi per batang kita ambil 10 kilo. 10 kali 50 batang maka dapatnya 500 kilo. Jadi untuk pertumbuhan ini walaupun dia terlindung, dan sebenarnya ini juga kemarin itu 1 tahun ini tidak dipupuk ini, makanya dia lama juga. Jadi ini baru dipupuk. Berhubung ini pun musim kemarau, jadi ini baru ada hujan, jadi baru dipupuk. Jadi tahun kemarin itu memang sama sekali tidak dipupuk karena ini terlewatkan. Mungkin karena ada kesibukan yang lain, jadi ini terlewatkan untuk dilakukan pemupukan. Jadi 1 tahun kemarin ini memang luput dari perhatian dan tidak dipupuk. Jadi memang sedikit terlambat ya pertumbuhannya. Jadi untuk kita semua, mari kita tingkatkan produksi sawit kita, tingkatkan produktivitasnya dengan menggunakan bibit unggul. Jadi untuk yang memiliki kebun Dura, yang masih mengagung-agungkan bahwasannya buah Dura itu berat, yang penting kita cari berat. Petani ini tidak perlu minyak, hanya perlu berat. Ya sudah, diteruskan saja jika memang memiliki prinsip seperti itu. Maka konsekuensinya yang harus ditanggung adalah akan tertinggal jauh dengan kita-kita yang menggunakan bibit unggul atau buah Tenera. Jadi itu beratnya dia hanya per tandan dia memang berat buah Dura. Namun untuk produksi rata-ratanya itu sangat rendah buah Dura. Mungkin kalau untuk per hektar itu untuk nyari 1,5 ton itu mungkin sulit. Untuk buah Dura sangat sulit. Jadi di sini tuh tidak ada yang 1,5 ton untuk per hektarnya. Jika pun ada mungkin itu hanya 1 putaran. Selebihnya sudah mungkin 800, 700, 600. Namun kalau bibit unggul di sini untuk areal mungkin 1 hektar, mungkin kurang 1 hektar itu sudah 1,2 ton, 1,3 ton. Nah itu stabil, stagnan di situ. Mungkin nanti kalau puncak dia hampir menyentuh 1,5 ton, 1,8 ton, 1,7 ton. Itu dia perbandingan yang sangat jauh. Jadi kalau kita bangga-banggakan bibit abal-abal ya mungkin kita kurang belajar atau kurang bisa menerima fakta yang ada. Jadi kita harus berpikir ke depan, mengikuti perkembangan apa yang ada. Jadi kita sudah tidak zamannya lagi untuk memelihara sawit Dura atau abal-abal. Jadilah petani yang cerdas. Kita memang untuk kalangan petani ini kadang banyak yang kurang mengerti tentang ekosistem atau dari dunia
sawitan ini. Jadi sawit itu sebenarnya acuan harganya itu CPO, kadar minyak. Jadi yang dicari itu adalah kadar minyak, bukan berat atau bukan dari faktor-faktor lain. Jadi acuannya itu harga minyak dunia, minyak sawit dunia atau CPO dunia. Jadi untuk harganya itu patokannya di situ, bukan dia karena cangkangnya laku jadi terpengaruh dari cangkang. Itu sudah lain arah. Kadang buat Dura ini dia bilangnya kan cangkangnya laku, cangkangnya juga bisa dijual, juga bahan ekspor. Nah itu hal yang berbeda. Jadi untuk harga cangkang dia itu, harga cangkang hanya kebutuhan sedikit, tidak ada di acuan pasar dunia harga cangkang dari kelapa sawit. Jadi acuannya itu tetap harga CPO. Jadi mau kita tanam Dura ya, walaupun cangkangnya laku ya, kita yang dipatokan itu harganya harga minyaknya, harga CPO-nya. Makanya itu kadar minyak sangat diperhatikan bagi PKS itu untuk membeli TBS kita. Jadi untuk buah Tenera dan Dura itu harganya berbeda di PKS. Jadi mari kita tanam bibit unggul untuk menghasilkan produksi atau produktivitas kebun kita yang lebih maksimal. Salam tandan berduri. Mari kita tinggalkan bibit Dura atau abal-abal. Terima kasih.